suka sibuk dengan dunia kita sendiri sampai kita tuh lupa kalau sebenarnya kita adalah makhluk sosial. Jadi bermasyarakat itu bisa membentuk karakter kita semua untuk bisa lebih peka terhadap lingkungan kita. Walaupun kegiatan kita itu hektik banget, beribadah itu nggak bisa kita cut off. Kita setiap harinya harus berdoa sebelum kita mengikuti kegiatan. Bersama membangun Indonesia maju dengan generasi emas 2045. Kalau kalian pernah ngalamin hal-hal kayak gitu? Kalau aku pasti kalau yang serupa dengan kakak pernah, tapi mungkin contoh yang sedikit berbeda itu tantangan aku procrastinating. Procrastinating itu kan dimana kayak kita nunda-nunda pekerjaan kita kan, kita udah tahu, gitu. Iya, kita udah tahu oh besok ulangan, besok ada deadline tugas, tapi kita mikirnya ya udah kerjainnya besok aja atau bahkan nyontek temen aja deh nanti dibantuin temen bisa. Itu kebiasaannya justru buruk banget. Iya. Itu juga bikin sistem kebut semalam itu juga bikin tidur kita nggak cepat, jadi begadang terus bangun telat, jadi pagi-pagi udah gerasak gerusuk gitu, mempengaruhi semangat untuk belajar juga kan. Betul. Gitu. Kalau ulangan hasil SKS nih ya Kak, kalau yang saya rasakan sendiri ngerjain ulangannya itu malah ngantuk dan pusing karena semalamannya nggak tidur gitu. Jadi emang harus diatur jadwal belajarnya, jangan sampai belajar itu malah sampai pagi kayak gitu. Nah, mungkin sedikit tips juga ya untuk sobat belajar, gimana caranya sih kita bisa membentuk rutinitas yang lebih terstruktur itu buat kayak semacam to-do list atau timetable. Jadi jam tidur kita misalkan jam 10, jam bangun jam berapa, jam belajar juga jam berapa, sehingga akhirnya kita nggak SKS, nggak procrastinating, dan sebagainya. Bisa juga pakai weekly board atau juga monthly schedule tuh membantu banget sih. Nah, kalau misalkan dari Kak Clara, sebagai Duta SMA Nasional, Kak Clara gimana sih caranya ngajak teman-teman sebaya kakak untuk menerapkan 7K? Oke. Jujur, tantangan untuk mengajak teman-teman sebaya nih, apalagi anak-anak di usia SMA ya, karena aku duta SMA, itu memiliki tantangan yang sangat berat. Karena kemungkinan mereka tuh sudah bisa berpikir kritis dan benar yang diomongin sama Kak Fira nih, karena mereka udah asik dengan gawe mereka sendiri, mereka tuh lupa kalau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan ini yang penting untuk masa depan. Karena mereka udah terlalu asik untuk scroll di social media sampai akhirnya waktunya tuh habis gitu aja gitu, lenyap. Nah, caranya adalah kita menggunakan social media ini sebagai media promosi kita dengan tren-tren yang sangat erat atau sangat disukai nih oleh teman-teman SMA. Misalnya bikin konten Reels, TikTok dengan lagu-lagu yang lagi viral, atau sekarang kan lagi kayak tren gitu ya, ada kayak Velocity. Kita buat versi positifnya. Kita buat gitu. Versi positifnya. Jadi orang lihat informasinya itu kayak singkat tapi tetap masuk kayak gitu. Tetap ngikutin tren. Jadi kita yang sebagai duta SMA nih, Clara bisa menciptakan ekosistem digital yang positif. Betul banget. Jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa kita ubah menjadi hal yang positif. Selain itu kita juga perlu nih sosialisasi secara langsung, tapi kita nggak boleh kasih paham dengan cara yang biasa aja gitu. Karena anak-anak SMA sekarang kalau itu tidak menarik perhatian mereka, ya mereka akan cenderung untuk malas dengerinnya gitu. Iya, kalau dari Duta SMA sendiri kita pasti melakukan sosialisasi secara interaktif dan edukatif, bisa melalui permainan, kemudian juga melalui tebak-tebakan semacam itu. Kalau dari BSS sendiri ada nggak sih tips-tips and tricks khusus untuk ngajak teman-teman SMP melakukan 7KI? Kalau menurut saya sebagai murid SMP, saya tuh suka dengan kata-kata mutiara atau enggak, action speaks louder than words. Dimana itu saya lebih suka memberikan contoh nyata daripada hanya omong-omongan. Kadang justru omong-omongan yang terlalu banyak itu kan sering banget ya udahlah ngapain didengerin, terlalu banyak kosong aja gitu ya. Banget. Akhirnya kalau misalkan kita melakukan di depan mata semua orang, oh saya mengerjakan tugas, oh saya makan makanan yang bergizi, jadi orang-orang di sekitar kedoktrin kalau oh dia aja melakukan kebiasaan yang positif, kenapa saya juga enggak? Seperti itu. Tapi itu juga bisa di-wrap ya di media sosial nih yang sering banget digunakan oleh kita, kayak bikin a day in my life, atau kayak bikin ikutin vlog ikutin kegiatan hari ini. Itu kan kadang orang juga
ikut termotivasi gitu ya Kak Lila. Atau mungkin juga bisa memanfaatkan media non digital, misalnya kayak pojok cerita di mading, bikin misal cerita sharing siapa nih yang melakukan 7KI inspiratif, misalnya ada yang melakukan kegiatan bermasyarakat atau mempelajari hal baru nih, hal-hal baru mungkin yang perlu teman-teman ketahui gitu kan, untuk mendukung kebiasaan gemar belajar juga gitu. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Melalui seni dari bakat-bakat kita itu bisa semua sih untuk mengajak teman-teman sobat belajar untuk menerapkan 7KIH ini. Nah, kalau di sekolah, itu menurut kakak sendiri, Kak Vira, dampaknya sangat besar gak sih Kak? Seberapa besar dampak menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini? Oke, kali lah dampaknya ya. Jadi sebenarnya untuk kita punya karakter yang hebat itu nggak bisa dilakukan sekali 2 kali. Kita harus melakukan kebiasaan yang secara konsisten dan terus-menerus. Nah, dampaknya adalah contohnya aja di sekolah, kita bakalan lebih siap belajar dan bersosialisasi karena kita udah terbiasa melakukannya. Kemudian kita bisa jadi tumbuh lebih sehat dan punya ikatan emosional yang erat dengan orang tua karena kita sering nih melakukan kebiasaan ini di rumah juga. Jadi pasti kita akan punya ikatan emosional yang kuat juga dengan keluarga. Terus untuk dampak jangka panjangnya tadi, karena dari kebiasaan kecil yang kita lakukan terus-menerus ini akan membentuk karakter hebat. Nah, jadi kita nggak hanya punya kemampuan akademis, tapi juga punya soft skill, terus punya daya lenting atau resiliensi untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk, tapi kita bisa bangkit sendiri karena kita sudah terbiasa mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Nah, ini juga membantu kita untuk menghadapi tantangan berikutnya, misalnya sekolah lanjutan atau nanti bahkan di dunia kerja begitu. Karena tadi kita sudah terbiasa mengelola waktu kita dengan baik, dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus. Begitu. Nah, ada nggak sih Kak semacam dukungan kebijakan atau peran penting orang tua dan guru yang bisa membantu nih untuk pelajar-pelajar membentuk karakter? Jadi mungkin kakak ulangi lagi, memang untuk menciptakan generasi hebat ini memang nggak bisa dilakukan sendirian. Memang butuh kolaborasi tadi yang namanya catur pusat pendidikan, di mana di dalamnya adalah sekolah, pertama keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, dan media. Nah, tapi karena tadi khusus untuk peran orang tua dan keluarga, itu orang tua dan keluarga harus bisa menjadi teladan. Kemudian pembimbing, orang tua tadi yang teladan, orang tua harus mencontohkan, guru harus mencontohkan. Tadi yang seperti Kalila katakan, nggak bisa hanya dengan omongan, tapi harus contoh nyata. Jadi orang tua harus memberikan contoh nyata. Misalnya bangun pagi, orang tuanya nggak bangun pagi, bagaimana anaknya bisa ikut bangun pagi gitu? Masa harus dibangunkan waker aja gitu? Kemudian orang tua atau guru tadi harus membimbing, harus menjelaskan apa manfaat kebiasaan baik ini bagi anak gitu. Kemudian orang tua dan guru bisa jadi motivator, jadi bisa memberikan dukungan dan semangat dengan memberikan dukungan semangat atas kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan anak atau murid di sekolah atau di rumah. Nah, kemudian harapannya peran guru dan orang tua ini juga bisa menjadi evaluator. Nah, kalau di sekolah nih, guru bisa memantau penerapan kebiasaan baik murid itu melalui catatan harian. Jadi memang jadi kita dari Puspeka atau Kemendikdasmen itu untuk memantau penerapan kebiasaan ini di rumah, murid harus membuat catatan harian. Nah, itu nanti bisa dipantau oleh guru. Nah, orang tua bisa memantaunya dengan komunikasi 2 arah, mengajak anak diskusi atau refleksi dari catatan harian yang sudah diisi begitu. Kayak balik ke tahun-tahun 90-an gitu ya, nulis Dear Diary gitu ya. Benar. Kalau sekarang kan mungkin anak zaman sekarang Dear Diary-nya di Twitter. Run ACC ya. Iya bisa sih. Dan juga ngobrol sama orang tua nih kayaknya mulai ditinggalkan sama anak-anak sekarang. Jadi orang tua tuh harus bisa ngajak ngobrol juga ya. Harus komunikasi 2 arah. Jadi orang tua nggak hanya memberikan pemahaman, tapi harus didengarkan juga, anaknya juga harus didengarkan. Jadi harus ada komunikasi 2 arah juga. Karena rumah itu tempat belajar pertama nih untuk anak ya. Karena anak akan selalu mencontoh kepada orang tuanya dan lebih mendengarkan kepada orang tuanya. Benar sekali. Makanya mungkin kalau misalkan kita tidak berbicara dengan orang tua, generasi sekarang dicapai sebagai generasi strawberry, ya nggak sih? Iya,
betul. Dibilangnya lembek atau bahkan apa-apa mental issues. Iya. Padahal kan itu bisa diresolusikan dengan cara mengobrol dengan orang tua, Terus dengan menerapkan guru. 7 KIH tadi Betul. gitu. Karena kan tadi Kalila ngomong generasi strawberry itu kan sebenarnya generasi yang punya kreativitas tinggi. Betul. Seperti strawberry, indah, cantik, tapi daya lentingnya itu rendah, jadi itu kayak mudah down gitu. Tadi yang seperti setuju nggak? Setuju. Kadang kan kayak anak-anak Gen Z ini iya, kepentok tantangan dikit, nyerah aja deh, udah gitu. Jadi mudah ini kurang punya daya lenting atau resiliensi tadi Iya. gitu. Nah Kak, ada nggak sih peran kolaborasi antara murid SMA dan SMP dalam menerapkan 7 KI ini? Menarik ya, karena sebenarnya generasi SMP dan SMA ini bisa kolaborasi dengan pendekatan tutor sebaya, karena sebenarnya sama-sama dalam masa remaja begitu ya. Cuman mungkin anak SMP atau murid SMP ini kan masih dalam proses peralihan anak-anak ke remaja dan butuh mungkin role model gitu. Mungkin murid SMA atau duta SMA bisa saling kolaborasi dengan anak SMP dengan memberikan contoh atau praktik baik yang nyata yang bisa dilakukan. Mungkin kita manfaatkan nih media sosial, karena memang generasi Z ini dekat dengan media sosial. Mungkin bisa bikin campaign atau postingan campaign challenge, apa bilangnya, kampanye challenge ya? Iya. Ya, kampanye bersama serentak mungkin gitu. bisa bikin tagar gitu kan, tagarnya 7 hari 7 KAI. Nah di sana tuh Clara sebagai duta SMA atau Kalila sebagai bintang sobat SMP bisa nih bikin sebuah postingan yang ngajak seluruh anak SMP dan SMA untuk ikutan challenge ini. Bisa upload keseharian mereka, terus bikin cerita, atau mungkin postingan lain yang terkait 7 KAI apa yang sudah mereka lakukan. Nah yang kedua adalah bikin proyek bersama, tapi yang sederhana aja, nggak harus mengeluarkan biaya besar. Misalnya ya tadi ngajak murid-murid SMP dan SMA untuk CFD-an bareng gitu di hari Minggu. Itu kan bisa untuk meningkatkan kebiasaan berolahraga. Nah, atau mungkin juga kebiasaan untuk proyek sosial di masyarakat. Mungkin bisa bikin suatu kegiatan kolaborasi, misalnya ada kerja bakti atau bantu-bantu, misalnya kalau ada bencana, itu juga bisa dilakukan. Jadi bisa banget untuk anak SMP dan anak SMA itu berkolaborasi gitu. Nah itu kayaknya lebih ke tugas kita juga ya sebagai duta SMA dan bintang sobat SMP untuk membuat rencana tindak lanjut ya, kalau kita kenalnya RTL RTL untuk bisa terjun ke masyarakat, khususnya teman-teman SMA dan juga sobat SMP untuk mencontohkan secara langsung. Tapi kadang ada stigma yang salah nih Kalila, kadang kayak wah duta SMA tuh sebenarnya inspirasi aja atau pembimbing juga sih gitu. Kalau dari perspektif kita semua, harusnya duta SMA dan BSS itu dua-duanya gitu, inspirasi dan juga pembimbing, karena kita harus jadi sebaya karib, bukan kita membuat tembok atau batasan antara teman SMA dan juga sobat SMP dengan diri kita, tapi kita harus bisa berbaur untuk mencontohkan secara langsung dan ngajak mereka. Ibaratnya kayak ayo kita gandengan, kita bareng-bareng nyobain ini gitu. Ibaratnya belajar bareng, bukan siapa yang paling hebat, siapa yang paling punya pengalaman, jadi proses bersama. Karena mungkin orang berpikir, oh jadi BSS, duta SMA itu kita jadi role modelnya mereka, kita jadi panutan, tapi sebenarnya enggak. Ibaratnya kita, ya benar kata Kak Clara, teman yang bisa membantu kita untuk menjadi orang yang lebih berdampak positif. Iya, betul. Jangan sampai ada jarak ya, atau kayak tembok gitu, kayak aduh harus disegani banget kayak gitu. Emang sih kita punya karisma dan juga hal-hal tertentu yang membuat kita harus bisa menjadi role model. Tapi role model yang kita maksudkan di sini adalah role model yang bisa menggandeng bareng-bareng, kayak sebaya karib gitu lah. Betul. Nah kalau dari kakak ada nggak nih closing statement, karena kita sudah di penghujung podcast hari ini. Mungkin dari Kak Fira. Kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus akan tumbuh menjadi kekuatan besar untuk masa depan anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter.
Oke, kalau dari saya nih, jangan biasakan hal yang biasa, tapi biasakan hal yang benar. Lawan rasa malasmu untuk masa depanmu. Mungkin dilengkapi kali lah. Kalau pesan dari saya hanya ingin mengingatkan untuk sobat belajar bahwa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bukanlah sekedar program yang harus kita pelajari, melainkan kebiasaan yang harus diterapkan untuk menjadi bekal pribadi sehingga kita menjadi versi yang lebih tangguh, menginspirasi, dan hebat. Oke, keren banget. Nah Kak, kalau semisalkan sobat belajar tertarik nih tentang panduan 7 kebiasaan, ada nggak sih semacam panduannya? Oh iya, jadi buat orang tua atau guru yang menonton podcast ini ya, untuk panduan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sudah ada, kita terbitkan dari Kemendikdasmen, itu untuk semua jenjang mulai dari SD sampai SMP, SMA, SMK, dan khusus untuk orang tua juga ada. Lengkap nah, ya? Lengkap. Bapak Ibu guru atau orang tua bisa unduh di tautan Tolong cering di bawah ini. Nanti nongol di bawah. Ya, bisa diunduh secara gratis. Walaupun podcast kita pada hari ini sudah mau berakhir, pastinya semangatnya belum dong? Iya Belum dong. dong. Masih Harus semangat. Semangat terus ya Kak ya? Iya, Nah, bener. sekarang yuk kita sebutkan tagline dari Direktorat SMP. Sobat SMP, pendidikan bermutu, karakter kuat, prestasi hebat. Khalila dan Clara, kita dari Puspeka juga punya tagline loh. Nanti kita bareng-bareng ya. Anak Indonesia hebat, Sehat, cerdas, berkarakter. Yeay! Terima kasih Sobat Belajar. Sampai ketemu lagi di Dialog Sobat SMP selanjutnya. Dadah!